Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil Yang terhormat guru kita Habib Isa Alkaf yang alhamdulillah sudah sebentar lagi akan hadir. Yang kami hormati Ketua Rohis RSPJ Dr. Fajar dan pengurus Rohis RSPJ Pak Agus Mas Hadi serta teman-teman semua serta Bapak Ibu, rekan-rekan dokter spesialis yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian rutin bulanan kita, yaitu Jati Mengaji Series. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua di sini istiqomah. Amin. Setiap bulan bisa datang. Amin. Katanya juga nih kata Mas Dodi ada bocoran mau belajar ngaji. Bener nggak Mas Dodi? Bener. Katanya tadi mau ada belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman di sini semangat buat ikut belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, baik. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Kepada Mas Dani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu arsalnaka syahida Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa dha'iya ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Habib sudah datang dan waktunya sudah masuk, kami persilakan Habib Isa. Mungkin teman-teman nanti kalau mau tanya ke Habib Isa kali ini pakai password. Habib Isa tanya dong gitu ya. Bisa ya? Biar kita belajar tapi agak santai. Jangan terlalu tegang gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya din
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sore hari ini Allah masih terus-menerus mengizinkan kita, meski sebulan sekali, terus tadi dapat kabar gembira, kita insya Allah ada belajar baca Quran. Insya Allah mudah-mudahan mendekatkan kita kepada Al-Quranul Karim. Tadi juga dibuka dengan bacaan Al-Quran, Alhamdulillah udah nggak Al-Kausar lagi. Karena bulan lalu, karena bulan lalu Inna atainakal kausar doa. Hari ini alhamdulillah perkembangan. Yakni surat apa? Surat apa tadi? Ada yang tahu surat apa? Yang surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 45. Masya Allah. Ayat 45. Pilihan ayat yang tepat, ayat yang insya Allah akan menjelaskan tema kita pada hari ini, pada sore hari ini, sore hari di hari Jumat, waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sambil pengajian, sambil doa dalam hati sama Allah, sambil banyak-banyakin niat baik sama Allah, sambil banyak-banyakin harapannya sama Allah, karena ini waktu yang mustajab. Apalagi di luar turun hujan, Masya Allah, waktu yang mustajabnya double. Berarti sore hari, yakni ba'da asar, hari Jumat, kemudian turun hujan. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, Allah kabulkan permintaan kita, Allah ampunin dosa kita, Allah tutup aib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala antarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 kalimat syahadat, kalimat yang kita baca minimal 17 kali sehari di dalam tiap sholat, dan tidak sah sholatnya jika kita tidak membaca syahadat di dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada 3 rukun sejatinya. Tipis-tipis bahas fikih sholat ya. Sholat itu ada 3 rukun. Rukunnya apa? Yang pertama rukun qauliyah atau rukun yang harus diucapkan. Yang kedua rukun qalbiyah, rukun yang harus tersirat di dalam hati. Yang ketiga adalah rukun fi'aliyah, rukun yang dikerjakan. Nah, rukun yang tersirat dalam hati, yang qalbiyah apa? Adalah niat. Niat kita masuk dan niat kita keluar. Azan sebentar ya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Barang siapa yang mendoakan kenaikan derajat Nabi, yakni berdoa setelah azan, kan isinya kenaikan derajat Nabi. Kita mendoakan supaya Nabi dinaikkan derajatnya, maka ia insya Allah berhak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, balik kepada fikih sholat tadi. Ada 3 rukun utama di dalam sholat. Pembagian rukun di dalam sholat. Yang pertama, rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu rukun yang harus tersirat di dalam hati.
Apa rukun qalbiyah? Dia niat. Nah, niat itu harus tersirat dalam hati. Sunnah jika diucapkan. Makanya kita mengucapkan dalam tiap sholat, nawaitu, sholat ad-duhri, rokaatnya disebutkan arba rokaatin. Kalau qasar, rokaataini qasran, atau kalau 4 rokaat, arba rokaatin, mustaqbilal kiblati, adaan sendiri, apa imaman atau makmuman, lillahi ta'ala. Sebagian ada yang bilang, nggak perlu diucapin, itu adalah bid'ah. Tapi berdasarkan pendapat daripada ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi ulama yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, bahwa mengucapkan niat adalah sunnah. Kenapa bisa sunnah? Karena saat kita ucapkan, kita lagi berusaha memantapkan hati. Nah, kita ucapkan, kita memantapkan hati. Nggak diucapin bolehnya? Boleh aja, asal hatinya tidak lalai daripada niat tersebut. Apa yang harus tersirat? Yang harus tersirat adalah spesifikasi kita lagi sholat apa. Jangan kita tahu-tahu lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba azan zuhur, ya udah sholat zuhur aja deh. Nggak bisa begitu. Lagi sholat duha misalnya, tiba-tiba azan zuhur, ya udah sholat subuh aja, sholat zuhur aja. Nggak bisa. Lagi sholat zuhur, kayaknya asar aja deh, ganti jadi asar. Nggak bisa. Nggak bisa kita merubah niat di dalam sholat. Maka niat harus tersirat secara spesifik. Nawaitu sholat apa? Sholat az-zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaat atau 2 rakaat? Kalau 2 rakaat dalam rangka apa? Apakah dalam rangka qasar? Apakah memang rakaatnya ada 2? Ya, kalau 4 rakaat berarti sholatnya sholat yang lengkap. Ya, arba rakaat. Berapa rakaat? Kemudian menghadap kiblat untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita lagi menghadap kiblat yang kita tentukan. Karena penghadapan kita kepada kiblat adalah syarat utama di dalam sholat. Maka sholat yang dilakukan di kereta, sholat yang dilakukan di pesawat, berdasarkan ulama yang bermazhab Syafi'i, itu harus diqadha atau harus dibayar hutangnya ketika dia mendarat ataupun dia ketika mendapatkan tempat yang memungkinkan dia untuk menghadap kiblat. Kalau di kereta masih memungkinkan barangkali karena dia menuju satu titik tertentu. Ya, kayak misalnya Al-Bagir kemarin dari Semarang ke Jakarta dapat satu jalur yang garis kiblatnya itu lurus saja. Tapi kalau ibu-ibu di bis yang belok-belok, nggak mungkin ibu lagi sholat kiblatnya ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba pas ruku kiblatnya belok, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, nggak mungkin. Sementara kita berada di dalam sholat harus banget menghadap kiblat. Maka apa yang harus kita lakukan ketika sholat di kendaraan? Kita namanya sholat sunnah hormat waktu. Di pesawat lagi nggak ada air ataupun debu pasir, dan debu pasir itu bukan sesuatu yang nggak kelihatan yang ada di tembok, bukan. Atau sesuatu yang nggak kelihatan yang ada di kursi atau yang ada di sofa, bukan. Debunya benar-benar debu, bukan debu-debuan atau debu yang kita nggak tahu itu ada apa enggak. Kan sering diajarin di TPA kita, nggak apa-apa tempel tembok aja kemudian usap muka. Tidak, debu yang digunakan ketika tayamum jelas debunya ada dan debunya itu suci dan bersih, tidak bercampur kepada dengan zat lain seperti semen, seperti cat ataupun benang. Jadi benar-benar debu. Maka zaman sekarang suka ada yang jual debu tayamum. Nah, debu tayamum suka dijual di Shopee, di Tokopedia. Biasa buat mereka yang berpergian pakai debu tayamum tuh. Nah, atau kalau mau lebih enak lagi, spray buat wudhu. Ada juga sekarang spray buat wudhu. Jadi kemanapun bisa dalam keadaan berwudhu. Khusus buat wudhu. Airnya air suci yang mensucikan. Atau kalau udah habis bisa diisi ulang. Nah, maka di dalam pesawat, di kereta bukan nggak boleh. Sholat kita menurut ulama yang bermazhab Syafi'i tidak sah. Karena kita nggak madhab kiblat dan tidak bisa bersuci secara khusus. Nah, itu rukun qalbiyah, rukun yang tersilat di dalam hati, masuk dan keluar. Itu niat. Yang kedua, ada namanya rukun fi'aliyah, rukun yang diucapkan, rukun yang dilakukan dengan anggota tubuh. Apa aja?
Berdiri. Kemudian apa? Ruku. Kemudian apa? Sujud. Kemudian apa? Duduk di antara dua sujud. Semua itu namanya rukun fi'liyah, rukun yang harus dilakukan. Sedekap? Sedekap begini? Apakah bagian dari rukun? Ayo. Yang bisa jawab dapat aunti Ana. Sedekap begini, rukun apa bukan? Nah, sedekap bukan rukun. Sedekap itu sunnah. Nah, maka jangan heran kalau nanti suatu saat melihat orang sholatnya nggak sedekap, atau kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kan dari seluruh dunia. Kadang-kadang kita jumpain orang yang sholatnya nggak sedekap, sholatnya lurus aja begitu. Nah, termasuk ulama mazhab Maliki, sholatnya nggak sedekap, sholatnya lurus begitu. Nah, apalagi rukun fi'liyah. Itu ya, tadi berdiri, ruku, duduk di antara dua sujud. Ini kita overview aja fikih sholat. Apalagi sujud. Yang ketiga, rukun qauliyah. Rukun qauliyah. Apa itu rukun qauliyah? Rukun yang harus banget diucapkan. Apa saja rukun yang harus diucapkan? Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Batas pengucapannya apa? Minimal telinga harus mendengarkan apa yang diucapin oleh mulut dalam keadaan sunyi. Maka kalau lagi rame, lagi ribut, sholat di pinggir jalan atau sholat di tempat yang ribut, lagi ada tukang dan lain sebagainya, nggak kedengeran sama telinga nggak apa-apa. Pokoknya ukurannya kalau sepi itu pasti kedengeran. Nah, minimal kalau sepi itu pasti kedengeran. Itu batas minimal rukun qauliyah, harus kedengeran sama telinga dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan sepi. Takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? At-tahiyat, Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dibaca. Maka orang yang sholatnya sendiri nggak boleh Allahu Akbar terus mulutnya diam. Bacanya dalam pikiran. Bacanya dalam pikiran. Nggak bisa. Harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu rukun qauliyah yang harus diucapkan. Nggak bisa dibayang-bayang gitu. Nah, kalau lagi ngebayang-bayang tiba-tiba kebayang artis lewat, bagaimana Al-Fatihahnya? Kebayang artis cerai misalnya. Ada artis cerai karena nonton Dracin, ya. Ada artis cerai karena apa? Kepikiran otak, Al-Fatihahnya kacau. Nah, maka harus diucapkan dengan lisan. Ya, kemudian selain Al-Fatihah adalah At-Tahiyat. At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatut Thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian rukun qauliyah berikutnya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rukun qauliyah berikutnya adalah sholawat. Batas minimal sholat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu batas minimal banget sholawat. Ya, tapi sholat seperti itu namanya sholawat terpotong, sholat buntung kalau orang bilangnya. Kenapa? Karena dia nggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sempurna minimal. Lebih sempurna lagi sholat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus sampai selesai, dan rukun qauliyah yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun yang wajibnya ke kanan. Nah, yang ke kiri sunnah. Nah, sekarang kita bahas rukun qauliyah yang berupa syahadat, karena dia sebelum ada perintah untuk sholat, dia sudah menjadi syarat daripada seorang muslim masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ikrar seorang muslim masuk kepada agama Allah adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat yang agung luar biasa, kunci daripada surga. Barang siapa yang mengucapkannya, insya Allah dijamin masuk surga selama dia tidak keluar dari Islam, selama tidak ada kemunafikan di dalam ucapannya. Suatu saat Sayyidina Usamah bin Zaid pernah berperang, tang-tong. Kemudian musuhnya terjatuh dan terpojok. Ketika udah ke pojok, musuhnya Sayyidina Usamah ini ngucapin la ilaha illallah. Udah ke pojok. Kemudian tanpa aiu babibu, musuhnya ini dibunuh sama sahabat Usamah. Ketika selesai perang, sahabat satu-satu laporan. Bagaimana pasukanmu? Pasukanku begini. Bagaimana pasukanmu? Pasukanmu begini. Suatu saat Sayyidina Usamah cerita sama Rasulullah SAW. Di tengah-tengah cerita itu, Sayyidina Usamah cerita bahwa dia habis ngebunuh salah seorang lawannya, yakni yang memerangi Islam pada saat itu. Ketika perang, dia terjatuh dan mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh sama Usamah. Kenapa engkau ngebunuh? Iya, dia bilang la ilaha illallah karena dia takut sama hunusan pedangku. Kemudian seketika wajah Rasulullah SAW berubah menjadi seperti geram dan marah. Sebenarnya prihatin sama apa yang dilakukan Sayyidina Usamah bin Zaid. Apakah kamu bisa membelah dadanya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Dan memastikan bahwa dia benar-benar mengucapkan dari hati atau tidak? Bagaimana pertanggungjawaban la ilaha illallah ketika hari kiamat nanti? Apakah kamu benar membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Ditanya lagi, apakah kamu benar membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ditanya kedua kali. Iya. Dan pertanyaan ketiga betul-betul, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, benar saya membunuhnya karena dia tadi sudah terpojok, dia mengucapkan syahadat dalam hunusan pedangku. Kenapa nggak sekalian kamu belah aja dadanya? Terus kamu pastikan apakah dia benar-benar mengucapkan dari hati ataupun tidak. Rasulullah panik, Rasulullah takut. Bagaimana pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala di atas kalimat la ilaha illallah meskipun udah terpojok terhadap sahabatnya saat berada di perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Meskipun diucapkan dalam keadaan terpojok di bawah hunusan pedang, dia merupakan kalimat yang agung. Dia merupakan ikrar seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Asyhadu artinya kesaksian. Kesaksian maksudnya apa? Kebenaran hati kita, kejujuran hati kita untuk berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu makna hakikatnya. Berarti kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan, kita juga harus meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah tanpa sekutu. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mandiri, enggak butuh pertolongan siapa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh sekutu, Allah enggak butuh bantuan siapapun dalam penciptaan alam semesta. Yang kedua, ketika kita berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, berarti tidak ada segala sesuatu yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak bisa kita
tujukan dalam penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena Ia hanyalah satu-satunya Tuhan, tidak membutuhkan siapapun, tidak beranak ataupun tidak diperanakan oleh siapapun. Dialah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar kita, janji kita. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti kita telah menetapkan tujuan daripada hidup kita adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat la ilaha illallah itu kita bawa ke tempat kerja kita ikhlaskan karena Allah. Kita tundukkan karena Allah. Kerja kita tahu bahwa kita disaksikan oleh Allah, bukan CCTV, bukan supervisor, bukan auditor, bukan pengawas, bukan. Kerja kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi pasien, kita tahu kita sedang berurusan menghadapi makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja capek siang dan malam, kita mengharapkan rezekinya dari Allah. Mungkin barangkali ada hitung-hitungan gaji yang sesuai dengan kadar, sesuai dengan akuntabilitas, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan hitung-hitungannya. Tapi hitungan-hitungan tersebut adalah ikhtiar kita semata. Kita bekerja bukan mengharapkan slip gaji. Karena sebesar apapun slip gaji yang kita punya, tidak akan membayar usaha kita sama sekali. Tidak akan membayar air mata yang keluar. Tidak akan membayar waktu keluarga yang kita tinggalkan. Tidak akan membayar lelah kita. Kita mengharapnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi daripada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali membagi tingkatan orang yang bersyahadat. Ada syahadat umum saja. Dia hanya sebatas lisan dan berikrar. Dan ketika kita menemui orang yang berikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka cukup buat kita untuk mengadili dia atau memperlakukan dia sebagaimana orang Islam lainnya. Seperti dia pantas mendapatkan zakat kalau dia fakir ataupun miskin. Dan lain sebagainya, sebagaimana hak satu muslim terhadap muslim lainnya. Yang kedua, tingkatan khusus. Bagaimana tingkatan khusus? Bahwa dia adalah satu-satunya tujuan hidup kita. Yakni tadi yang saya sebutkan, pekerjaan kita, amal perbuatan kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di takbiratul ihram, kita setelah itu membaca doa iftitah. Nah, ngomong-ngomong, doa iftitah bagian dari rukun apa bukan? Doa iftitah bagian rukun apa bukan? Bukan. Itu bagian dari sunnah. Ada dua versi. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Tapi yang kerap kali diajarkan oleh masyarakat Indonesia adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Inni wajjahtu wajhiya illadzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ini makna dari ikrar kita, daripada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat kita, usaha kita, hidup kita, mati kita, ngerawat keluarganya kita, ngedidik anak-anaknya kita, bergaulnya kita sama orang lain, semua lillahi rabbil, untuk Allah semua. Untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Dan subhanallah, beda banget kualitas orang yang kerjanya karena Allah dan kerjanya enggak karena Allah. Beda sekali. Orang yang kualitas kerjanya karena Allah, dia mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, dia tetap kerja. Dia tahu dia diawasin Allah. Tapi yang nggak karena Allah, karena mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pandangan manusia. Ada orang dia rajin, ada atasan, wah dia pura-pura ngetik.
Nggak ada atasan, dia scroll TikTok. Ya, nggak ada atasan, dia rajin rapi-rapi. Nggak ada atasan, dia bikin konten. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Beda banget orang yang kerjanya karena Allah dan yang bekerjanya nggak karena Allah. Begitu juga dalam berumah tangga. Orang yang mendidik anak karena Allah dan mendidik anak tidak karena Allah, beda jauh sekali. Orang yang mendidik anaknya karena Allah, dia titipkan anaknya kepada Allah. Dia memberikan penjagaan Allah di dalam hati anaknya, maka Allah akan menjaga anaknya. Tapi orang yang tidak menanamkan Allah di dalam hati anaknya, dia berpaling, dia nggak tahu apa yang anaknya lakukan. Dia nggak tahu bagaimana nasib anaknya. Dia berangkat kerja, anaknya di tempat lain, dia nggak tahu lagi, nggak bisa lagi mengontrol anaknya. Kenapa? Karena dia tidak menitipkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati anaknya, sehingga dia lepas dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah. Konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia beristiqomah dalam kalimatnya. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Nggak ada di kertas, boleh dicatat. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Rabb kita Allah, Tuhan kita Allah, tujuan kita Allah, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Pemilikku adalah Allah. Summastaqamu. Kemudian dia beristiqomah dalam kalimatnya. Beristiqomah dalam kalimatnya maksudnya apa? Dia mengamalkan kalimat rabbunallah tadi. Ikrar dia bahwa Tuhannya adalah Allah di dalam segala bidang, di dalam segala sektor hidupnya dan matinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia beristiqomah. Maka apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan bala bantuan malaikat. Tatanazzal itu artinya turun. Tapi menggunakan kalimat tatanazzal. Berarti apa? Artinya turunnya menduyun-duyun. Ganti-gantian. Ibarat kalau kerja, malaikat piket jagain dia. Bukan cuma turun satu, tapi berganti-gantian malaikat turun jagain orang ini. Karena keistiqomahan di dalam hatinya. Alla takhafu wa la tahzanu. Ngapain malaikat turun? Supaya mengatakan kepada orang ini, nggak usah takut, nggak usah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat ini akan memberikan kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan bagi orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah sama kalimat la ilaha illallah. Hidupnya dibantu sama malaikat Allah. Hidupnya dijamin sama malaikat Allah. Hatinya diberi ketenangan. Seberat apapun ujian yang ada di hadapannya, dia selalu teringat tentang kabar gembira surga yang dinantikan. Sehingga dia nggak ada kekhawatiran lagi di dalam dirinya. Hatinya sudah masuk surga terlebih dahulu sebelum jasadnya diambil sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dia tenang di dalam hidupnya. Lihatlah bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah. Sebelum menjadi muazzinnya Nabi, sebelum dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa profesi Bilal? Budak dari Ethiopia. Budak hitam legam luar biasa. Dianggap remeh, dianggap binatang sama pemiliknya. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak yang dianggap seperti barang lagi, bukan binatang lagi, barang. Begitu mendengar ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Bilal tertarik. Kenapa beliau tertarik? Karena dia agama Islam mengajarkan dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pegang kalimat ini. Dia pegang syahadat ini. Dia pegang teguh syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan diam-diam. Kenapa? Karena dia masih dimilikin sama orang. Budak tingkatan derajatnya kayak barang. Diperjualbelikan. Dan berhak diapain, diperlakukan apapun berhak.
bagi masyarakat yang hidup pada zaman itu. Jangankan BPJS, nggak ada BPJS pada zaman itu, nggak ada jaminan kesehatan buat budak. Budak mau sakit mau mati ya udah biarin, yang rugi pemiliknya. Anggapan orang pada saat itu. Tapi kalimat syahadat itu membuat Bilal tergugah, menyetarakan semua manusia, membuat Sayyidina Bilal bin Rabah memegang teguh ajaran Allah dalam diam-diam, karena sekali lagi dia masih dimiliki sama seseorang. Begitu pemiliknya tahu Sayyidina Bilal bin Rabah memeluk ajaran Islam, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil Bilal tangannya, diikat dia, dibentangkan dia di tengah padang pasir, ditibanlah dia dengan batu yang begitu besar di bawah terik matahari. Batu yang membuat kita sesak nafasnya. Coba bapak-bapak ingat zaman-zaman dulu kita main Smackdown. Kalau ditiban sama orang berat, gimana rasanya? Nggak bisa napas. Itulah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bukan hanya nggak bisa napas, tapi teriknya matahari begitu panas membuat berkucuran keringatnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi apa yang keluar dari kalimat Sayyidina Bilal bin Rabah, di sisa-sisa nafasnya yang tinggal sedikit itu, dia tidak mengeluh, dia nggak bilang aduh, nggak bilang. Yang diucapkan Sayyidina Bilal bin Rabah, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yuk kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalimat ini membuat Bilal menikmati segala sesuatu yang ada di sisinya. Membuat Bilal merasakan sensasi surgawi. Dia menikmati ucapan ahadun ahad. Apa artinya ahadun ahad? Dia yang esa. Maksudnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang begitu dicintai olehnya. Karena dia menikmati ucapannya. Menikmati mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Ketika Bilal mengingat Allah, Allah mengingat Bilal, meringankan beban yang ada di atas tubuh Sayyidina Bilal. Bilal tidak lagi merasakan rasa berat daripada batu yang ada di atas badannya. Dia mengucapkan ahadun ahad dengan penuh kenikmatan. Dadanya seolah terasa renggang kembali. Sayyidina Bilal mendapatkan tenaga kembali mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Meskipun terik matahari memanas, Sayyidina Bilal tetap menikmati kalimatnya ahadun ahad, ahadun ahad. Meskipun nafasnya sesak karena batu yang begitu berat yang ada di atasnya ditekan oleh pemiliknya, Sayyidina Bilal tetap menikmati kalimatnya ahadun ahad, ahadun ahad, sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh pertolongan Allah pasti datang di saat yang tepat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernegosiasi kepada pemiliknya Sayyidina Bilal bin Rabah, membeli Bilal dengan harga yang amat sangat mahal, di luar batas normal. Bahkan berdasarkan menurut beberapa riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan setengah harta yang dimilikinya demi kebebasan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dibelilah Sayyidina Bilal, diangkat batu yang ada di atas tubuhnya, dimuliakan ia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muazzin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi pasukan perang yang luar biasa handal yang bisa diandalkan oleh pasukan kaum muslimin. Sayyidina Bilal bin Rabah karena kalimatnya ahadun ahad, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia beristiqomah di situ, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa batu yang menimpa kita? Apa batu yang membuat dada kita sesak? Apa batu yang membuat permasalahan hidup kita semakin rumit? Apa batu yang membuat beban pikiran tidur kita tidak nyenyak? Apa batu yang membuat sholat kita tidak khusyuk? Lawan batu itu, lawan permasalahan itu, lawan rasa sesak itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Tuhan kitalah yang maha kuat, Tuhan kitalah yang maha besar, yang maha tahu dari mana jalan keluar hidup kita, jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Tuhan kitalah adalah tujuan yang bisa kita pegang teguh,
insya Allah Allah datangkan pertolongan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Udah mau 3:30 nih. Ada pertanyaan? Baru la ilaha illallah ya. Bulan depan Muhammadur Rasulullah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Bapak ada? Di dalam surat Fussilat tadi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang turun menolong hamba Allah yang beristiqomah berkata, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah penolong-penolong. Aulia artinya pelindung, penolong, teman setia, pemimpin. Nahnu awliya'ukum, kamilah penolong-penolongmu fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta nanti di surga. Saat kita berada di surga diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalimat la ilaha illallah nuzulan min ghafurur rahim, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya silakan. Assalam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana kalau pasien misalnya yang dalam keadaan sakit ingin sholat dan sedangkan banyak mesin-mesin atau mungkin peralatan yang nempel di tubuh pasien. Tadi kan Ustaz bilang wudunya harus menggunakan debunya itu debu benar-benar. Itu tayamum. Iya, maksudnya tayamum kan kita nggak mungkin misalnya pasiennya untuk berwudu gitu. Itu seperti apa Ustaz? Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menarik banget pertanyaannya. Biasanya kalau para ulama minta diwuduin sama muhrimnya, sama mahramnya. Pakai air sedikit aja. Cukup air segelas bisa untuk berwudu. Dicuci muka, dan yang wajib-wajib aja. Cuci muka, tangan, apa lagi? Sebagian rambut, kemudian kaki. Udah, muka, tangan, sebagian rambut diusap saja tempat tumbuhnya rambut. Nah, kalau rambutnya botak plompos, ya tempat yang biasa tumbuh rambut aja. Di tempat yang biasa tumbuh rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Nggak bisa kena air, maka gunakan debu untuk bertayamum. Ditayamumkan, tapi tipis aja, jangan tebal-tebal. Tipis aja. Usahakan kalau nggak ada debu di sekitaran dan nggak bisa pakai air, berarti dia masuk fakidut tohuren. Dia kehilangan dua zat yang membuat seseorang bisa bersuci. Berarti apa? Dia dapat rukhsah sholat nggak pakai alat wudhu, akan tetapi nanti ketika sehat sholatnya harus diqadha atau bayar utang daripada sholat dia. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Masih terima pertanyaan Ustaz? Boleh. Kebetulan saya mau tanya Ustaz. Oh iya. Izin Ustaz share. Jadi waktu itu saya pernah ketemu pasien pertama tentang sholat Ustaz, karena kebetulan kiblatnya tempat tidur itu tidak menghadap kiblat di tempat tidurnya. Terus dia minta bantuan saya buat memposisikan tempat tidurnya setiap waktu sholat gitu. Jadi harus diputar. Yang mau saya tanyakan penjelasannya bagaimana, pada saat itu sudah saya sampaikan kan kita lihat sudah menghadap kiblat gitu ya, maksudnya dan kondisinya dalam kondisi uzur gitu, dalam kondisi sakit.
insya Allah dimaklumi gitu. Saya menjawab seperti itu, dan cuma pasien ini tetap minta dibalikan tempat tidurnya, jadi harus menghadap kiblat. Jadi setiap waktu sholat dia membel minta dihadapkan kiblat. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan pasien-pasien yang menggunakan kateter? Itu juga ini adalah pertanyaan dari pasien Ustaz ketika itu dia nanya sama saya, suster saya pakai kateter, kalau saya mau sholat bagaimana ya? Kebetulan Kateter urin ya? kateter urin. Nah itu saya nggak bisa jawab tuh Ustaz, karena saya bingung harus jawab apa, takut salah juga. Jadi saya bilang ya udah Bu, yang penting niatnya. Tolong dicerahkan Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, menghadap kiblat memang wajib dan harus. Meskipun misalnya dalam keadaan sakit, menghadap kiblat menjadi syarat utama kita untuk sholat. Jika memungkinkan kasurnya dihadap kiblat, hadapkan saja, nggak apa-apa. Sebagaimana usaha yang bisa kita lakukan. Kalau nggak mungkin, ruangannya sempit, nih ruangannya 2x2. Kalau ngadep kiblat nanti kepentok dan lain sebagainya. Maka tadi sholat hormat waktu dan diganti ketika dia sudah sehat. Tapi kan orang malas ganti berapa hari itu selama dia sakit. Mending dia sholat langsung ngadep kiblat. Nah, sarannya supaya tidak menyulitkan dokter, bagaimana sih sarannya buat orang tersebut? Maka sholatnya dijamak aja. Jadi dalam sehari dia cuman ganti posisi kasur 3 kali cukup dijamak. Jadi jamak tuh apa sih? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh tuh dijamak, apalagi dalam keadaan sakit supaya nggak menyulitkan suster. Dikasih kepahaman daripada orang tersebut. Wah, nggak mau, ini orang maunya sholat mau tuh. Ya nggak apa-apa, siapa tuh dapat tips tambahan. Insya Allah. Tapi kalau nggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu dalam keadaan mengenai kiblat. Yang kedua mengenai kateter atau kalau ulama fikih bilangnya salisil baul. Apa itu salisil baul? Salisil baul adalah orang yang pipisnya nggak bisa berhenti. Pipisnya nggak bisa berhenti. Ada orang yang punya penyakit itu, pipisnya nggak bisa berhenti, beser, katupnya udah nggak berfungsi lagi. Maka bagaimana? Caranya adalah dia berwudu terlebih dahulu dan sebelum sholat dia bersihin terlebih dahulu kalau memungkinkan. Kemudian dia pasang pampers atau pasang apapun yang menutup. Habis itu dia sah untuk melakukan sholat sekali waktu. Nah, sekali waktu dia sah untuk melakukan sholat. Adapun di luar dari itu, sholat sunnahnya dan lain sebagainya, dia udah nggak bisa lagi karena itu merupakan rukhsah atau keringanan di dalam agama. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya atau sharing? Kalau nggak ada saya jalan nih, saya ada cara lagi jam 4, maaf di jalan. Iya boleh. Nanti next kalau ada pertanyaan WhatsApp Mas Fajar ya. Mas Fajar biar ada teman WhatsAppan. Nanti Mas Fajar WhatsApp saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah. Ya. Kasih perjalanan yang tadi sholat kalau dalam perjalanan cuma menghormati waktu. Berarti itu tidak wajib kita lakukan ya, Yeah. Nanti kita kode lagi. Dan Yeah. itu bisa diganti di lain hari nggak? Misalnya kita di perjalanan lewat sholat asar belum, karena macet atau apa kan kita nyampe udah maghrib. Boleh diganti lain hari nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi bayar utang aja, bayar utang. Ibarat Jadi kita. jalan nggak harus wajib sholat. Ya, soal sunnah hormat waktu itu sunnah. Terus yang kedua, Dan sekali lagi saya perlu memperjelas dalam keadaan yang nggak mungkin ngadep kiblat ya, seperti perjalanan darat yang nggak bisa berhenti. Adapun kalau naik mobil pribadi masih bisa memungkinkan untuk berhenti. Atau misalnya nggak bisa berhenti gimana sih? Macet. Sering banget orang Jakarta berangkat habis asar nyampe rumah udah isya. Kalau begitu masih bisa apa? Masih bisa jamak, nggak usah qadha karena masih masuk waktu. Tapi yang repot apa? Berangkat sebelum asar, nyampe habis isya. Nah itu repot tuh. Gimana caranya? Mending sholat zuhurnya aja di jamak. Kalau emang tahu asarnya nggak memungkinkan untuk sholat di
jalan daripada kita qadha, karena kita nggak tahu umur kita bakal nyampe apa enggak sampai isya. Mending kita jamaknya di awal, ya. Itu untuk memperjelas syariat sholat sunnah hormat waktu. Jadi dalam keadaan kendaraan yang nggak madep kiblat, nggak bisa madep kiblat, seperti kendaraan umum, lagi di bis, lagi di kereta dalam keadaan tertentu, ataupun lagi di pesawat yang bermanuver begitu, nggak bisa kita sholat. Sholatnya waktu udah landing dan udah memungkinkan kita untuk sholat. Sering kalau lagi umroh kok, lagi umroh, lagi di atas pesawat tuh, di atas pesawatnya karena berangkatnya sebelum zuhur. Berarti di atas pesawat zuhur, maghrib, isya, bahkan kadang-kadang sampai subuh 5 waktu. Gak bisa sholat di atas. Itu normal waktu bagaimana mampunya, duduk dan lain sebagainya. Di bawah cicil, subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali. Kalau pede masih sehat sampai isya. Nah, kalau bisa sih langsung aja zuhur, asar, maghrib, isya di waktu yang memungkinkan. Tadi pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua soal rukun holy untuk perempuan. Al-Fatihah itu juga sama ya, harus kedengaran sampai telinga atau enggak? Sama. Sekali lagi, kedengaran sampai telinga di saat yang sunyi. Jadi kalau ada suara atau ada apa dan itu nggak kedengeran, nah itu dimaafin. Dalam keadaan kalau misalnya itu sunyi, dia pasti kedengeran. Nah, jadi harus diucapkan. Nggak bisa kita di dalam pemikiran, bukan dalam hati, dalam mungkin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu cerai, aduh gimana ya? Nggak bisa, kepotong-potong dan kacau jadinya. Jadi harus diucapkan secara lisan untuk rukun qauli. Selain rukun qauli tadi, nggak apa-apa doanya di dalam hati. Kayak doa ruku tuh sunnah, doa i'tidal sunnah, doa sujud sunnah, doa apa lagi? Doa lainnya itu sunnah. Yang wajib tadi Fatihah, kemudian tahiyat dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga salam. Insyaallah pertanyaan berikutnya silahkan layangkan ke nomornya Mas Fajar dengan nomor 08 1325362555. Kemudian setelah bertanya kirimkan rekening. Masa nanya doang nggak kirim rekening ya? Bercanda. Rekening ibu maksudnya siapa tahu disedekahin sama Mas Fajar ya. Jazakumullah khairan jazak. Kita doa sama-sama. Ini waktu yang mustajab ibu-ibu, waktu bapak-bapak, ini waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan pandangan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan baca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ صفوفهم وانزل السكينة في قلوبهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال متابعة ظهر وباطنة في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلا توفيق ولا هداية ولا ضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته